Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini majelis yang ke-14 dari pembahasan kita mengkaji kitab Nukhbatul Fikr di Mustalahi Ahli Al-Athar karya Al-Hafidh Ahmad ibn Ali Al-Syahir bi Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kemudian pembahasan berikutnya berkaitan dengan sigo periwayatan dan keragaman penamaan rawi. Ya. Berkata Al-Hafidh rahimahullah, wasiyagul ada sami'tu wa haddatsani thumma akhbarani wa qara'tu alayhi thumma quri'a alayhi wa ana asma' thumma anba'ani thumma nawalani thumma syafahani thumma kataba ilayya thumma an wa nahwuhu. Kata beliau, dan sigo periwayatan siyagul ada, sigo di dalam ada. Ya, ada ini maksudnya di dalam menyampaikan hadits. Di dalam menyampaikan hadits. Dan kalau dibahas tentang sigo, bagaimana cara menyampaikan hadits, itu ada pengaruhnya dengan bagaimana cara dia tahammul, cara dia menerima hadits itu. Jadi ada namanya at-tahammul dan ada namanya apa? Al-ada. At-tahammul artinya cara dia menerimanya. Apakah dia mendengar dari guru atau membacanya dan seterusnya. Al-ada, dia menyampaikan. Ketika dia sampaikan, bagaimana cara dia menyampaikan? Apakah dia berkata haddatsana atau berkata sami'tu atau berkata akhbarana, qara'tu atau yang semisal dengan itu. Nah, Ibnu Hajar di sini menjelaskan sigha al-ada. Bagaimana cara menyampaikan. Tapi tentunya ini ada kaitannya dengan masalah tahammul. Ya, maka ini pembahasan kita tentang sigha dan bentuk-bentuk periwayatan hadis. Kata beliau, wasiyagul ada, dan sigha-sigha periwayatan penyampaian hadis. Sami'tu, yang pertama sami'tu, saya mendengar. Ya, biasanya kalau dia katakan saya mendengar, itu sendiri mendengarnya ya. Sendiri mendengarnya. Tapi kalau mereka mendengar bareng, ada beberapa orang yang mendengar, banyak orang, maka dia berkata sami'na, kami mendengar. Kami mendengar. Wa haddatsani, demikian pula wa haddatsani, menceritakan kepadaku. Ini kalau guru hanya bercerita kepada dia sendiri. Tapi kalau si guru bercerita kepada dia dan ada juga hadir orang lain, maka dia berkata haddatsana. Tsumma akhbarani, kemudian akhbarani. Ini tingkatannya, cuma akan dirinci nanti oleh Ibnu Hajar. Akhbarani, mengabarkan kepada kami. Wa qara'tu alaihi. Dan lafaz berikutnya, dan saya baca kepada guru. Dia baca kepada siapa? Kepada guru. Iya. Tsumma quri'a alaihi wa ana asma'. Demikian pula kemudian ucapan quri'a alaihi, dibaca kepada guru dan saya mendengar. Ya, beda ya antara orang yang membaca, dia membaca kepada guru langsung, dengan orang yang dia hanya ikut mendengar di situ. Orang lain yang baca tapi dia ikut mendengar.
Walaupun hukumnya sama-sama membaca kepada guru, tapi kalau dia membaca langsung, tentunya itu lebih apa? Lebih afdal. Tsumma amba'ani, kemudian kalimat amba'ani, memberitakan kepadaku. Tsumma nawalani, kemudian lafaz, ia memberikan munawala kepadaku, menyerahkan kepadaku. Nah, sesuatu dia pegang misalnya, dia berikan, itu disebut munawala. Jelas ya? Akan kita terangkan nanti maksud munawala ini. Tsumma syafahani, ini musyafaha. Si guru berbicara langsung. Ya. Syafahani. Si guru berkata, ini riwayatku. Tsumma kataba ilayya, kemudian menulis kepadaku. Si murid berkata, guru si fulan menulis kepadaku bahwa dia meriwayatkan dari si fulan. Ya, kataba. Tsumma wa nahwuhu. Kemudian memakai kata an dan yang semisal dengannya. Baik. Ini sighah-sighah di dalam apa? Di dalam meriwayatkan. Baik. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, fal awwalani liman sami'a wahdahu min lafdhi syekh. Dua lafaz yang pertama. Yang mana itu dua lafaz yang pertama? Sami'tu dan haddatsani. Kapan dipakai dua lafaz yang pertama ini? Liman sami'a wahdahu min lafdhi syekh. Ini bagi siapa yang mendengar sendirian dari mulut syekh langsung. Ya, saya datangi seorang guru, saya sendiri. Si guru menyampaikan hadis, maka saya berkata sami'tu asy-syekh fulan misalnya. Karena saya mendengar sendiri. Jelas ya? Demikian pula kalau dia menyampaikan sendiri, saya akan berkata haddatsani, menceritakan kepadaku. Jelas ya? Fa in jama'a fa ma'a ghairihi. Kata beliau kalau dia gabungkan, dia jama'. Seperti kalau dia berkata sami'na atau haddatsana, itu artinya ada orang lain yang hadir di situ. Ada orang lain yang hadir di situ. Kata beliau wa awwaluha, dari sekarang sighah-sighah yang disebut oleh Ibnu Hajar di situ. Ya, semuanya ada beberapa ini ya sighah. Tapi secara global siagul ada sighah atau bentuk sighah yang dipakai di dalam tahdits itu ada pengaruhnya dengan bentuk tahammulnya. Bagaimana dia tahammul, menyandang riwayat tersebut. Dan seorang rawi dia menyandang riwayat dari guru itu dengan salah satu dari 8 hal. Jadi ada 8 bentuk, 8 cara rawi itu menyandang hadits, mengambil hadits dari guru. 8 bentuk. Iya. Ibnu Hajar rahimahullahu taala di sini ya mengisyaratkan bentuk-bentuk tersebut, menyebutkan bentuk-bentuk tersebut. Ya. Saya sebutkan dulu dari awal secara global supaya mudah bagi kita, lebih mudah bagi kita memahaminya. Jadi bentuk tahammul dari syekh ada berapa bentuk? Ada 8. Yang pertama dia dengar langsung dari syekh. As-sama' min lafzi syekh. Ini yang pertama ya. As-sama' min lafzi asy-syekh. Dia dengar langsung dari syekh. Yang kedua al-qira'ah ala syekh. Yang kedua dia membaca. Dia membaca kepada syekh. Dia membaca kepada syekh dan ini disebut dengan nama al-ard. Disebut juga dengan nama apa? Al-ard. Ard itu artinya dia tunjukkan kepada syekh. Ya, dia bawa bukunya syekh, dia tunjukkan, dia bacakan kepada guru. Itu ard namanya. Yang kedua, dari bentuk tahammul adalah al-ijazah. Dia diberi ijazah. Dia diberi ijazah. Jadi si syekh berkata,
ini riwayatku dari Sahih Al-Bukhari, atau ini riwayatku meriwayatkan Sahih Al-Bukhari, saya ijazahkan kepada engkau. Itu bentuk ijazah ya. Jadi dia tidak mendengar seluruh Sahih Bukhari dari Syekh, tapi dia bisa meriwayatkannya karena dia punya apa? Ijazah periwayatan. Kemudian yang keempat, al-munawalah. Al-munawalah, Syekh memberikan bukunya. Ya, dia punya buku misalnya riwayat-riwayat, dia katakan ini riwayat-riwayatku, silahkan kamu riwayatkan dariku. Itu dari bentuk munawalah. Ini yang keberapa ini munawalah? Yang keempat. Yang kelima, al-mukatabah. Sifatnya penulisan. Jadi Syekh mengirim tulisan disertai dengan riwayatnya. Syekh katakan saya riwayatkan buku-buku ini, silahkan kamu riwayatkan dariku. Dalam bentuk tulisan mukatabah, ditulis kepadanya. Nah, ini yang kelima. Yang keenam, wasiat. Yang keenam, wasiat. Ya, dia wasiatkan kitabnya. Ya, dia katakan kepada seorang, ini buku saya, riwayat saya wasiatkan kepada si fulan, supaya dia apa? Meriwayatkannya. Wasiat ya. Yang ketujuh, al-i'lam. Al-i'lam, pemberitahuan. Jadi guru memberitahu, riwayatku ini dan ini dan ini. Iya. Dia beritahukan, ini riwayatku, ini dia tunjukkan. Silahkan kamu riwayatkan dariku. Nah, ini bentuk dari bentuk apa? Tahammul. Disebut apa? Al-i'lam. Kemudian yang kedelapan, dan ini yang terakhir, al-wijadah. Dia menemukan. Jadi dia ketemukan. Iya. Dia menemukan dari buku guru, riwayat guru, tulisan gurunya. Dia tahu ini tulisan apa? Si guru. Maka dia riwayatkan. Ya. Hal ini diperbolehkan kalau dia ada izin umum sebelumnya, boleh meriwayatkan segala riwayat syekhnya. Jelas ya? Jadi kalau dia dapat wijadah, maka itu masuk dari bentuk tahammul. Ini 8 bentuk. 8 bentuk seorang rawi mengambil hadits, menyandang hadits. Dia dikatakan punya hadits, punya riwayat. Jadi siapa yang mengaku punya riwayat, dia pasti melalui salah satu dari apa? 8 bentuk ini. Ya, kalau dibilang punya riwayat, hanya dia dapat dari mimpi. Ya, itu bukan riwayat namanya. Jelas ya? Baik. Kata Ibnu Hajar, awwaluha asrahuha wa arfauha fil imla. Yang paling pertamanya yaitu kata sami'tu, itu yang pertama kan? Dia asrahuha, yang paling tegasnya. Wa arfauha fil imla, dan paling tinggi kedudukannya dalam imla. Paling tinggi kedudukannya dalam apa? Dalam imla. Ya, jadi kalau si guru membacakan hadis, murid mendengar, sambil murid menghafal atau menulis. Ya, maka ini yang paling tingginya. Sebab dia langsung ambil dari mulut siapa? Si guru. Kemudian dia tulis atau dia hafalkan. Maka dia berkata, sami'tu, saya mendengar. Iya. Dia berkata apa? Saya mendengar. Baik. Jadi antara kalimat sami'tu dan haddatsana, kalimat sami'tu lebih apa? Lebih tinggi. Sebab dia langsung menegaskan mendengar. Ya. Kalau haddatsana, guru menyampaikan kepada kami, mungkin dia paham, mungkin dia tidak paham. Guru berbicara mungkin saja pikirannya melayang ke tempat lain. Ya kan? Baik.
Kemudian kata Al-Hafidz was-salis war-rabi', adapun yang ketiga dan keempat, iya. Liman qara'a bi nafsihi fa in jama' fakal khamis. Kalau misalnya ada orang lain, maka itu yang kelima. Yang ketiga dan yang keempat yang mana itu? Akhbarani dan apa? Qara'tu alaihi. Ya, seorang murid kalau dia hadapkan riwayatnya kepada guru, "Wahai guru, ini riwayat kamu." Si guru berkata, "Baca kepadaku." Guru membaca. Ya, seperti Imam Malik rahimahullah. Imam Malik, beliau lebih senang murid itu membaca riwayatnya daripada Imam Malik yang membaca langsung. Iya. Karena itu kebanyakannya rawi yang meriwayatkan Imam Malik lafadznya qara'na ala Malik atau lafadznya qara'tu ala Malik, saya baca kepada Malik. Dan kadang ada yang memakai kata akhbarani Malik, mengabarkan kepadaku Malik. Iya. Jadi ini dua, akhbarani atau qara'tu alaihi, ini digunakan kalau dia membaca sendiri kepada siapa? Kepada guru. Fa'in jama, kalau dia jama, maka dibaca akhbarana atau qara'na ala, ya. Atau seperti sigo yang kelima. Yang kelima apa? Quri'a alaihi wa ana asma, dibaca terhadap Malik dan saya mendengar. Berarti ada yang membaca dan dia ikut apa? Ikut mendengar. Jelas ya? Kemudian kata beliau, wal imba bimana al ikhbar. Ini pembahasan tentang amba'ani. Wal imba bimana al ikhbar. Jadi Ibnu Hajar menegaskan bahwa kalimat amba'ani itu sama dengan akhbarani. Semakna. Illa fi urfil mutaakhirin. Kecuali di bahasa orang-orang belakangan. Kenapa? Fahuwa lil ijazati ka'an. Karena orang-orang belakangan menggunakan kata akhbarani atau kata amba'ani untuk ijazah. Sama dengan an. Ini bagi mutaakhirin ya. Tapi bagi mutaqaddimin, al-imba, al-ikhbar itu sama. Karena dari sisi bahasa, maknanya sama. Dari sisi istilah juga maknanya apa? Maknanya sama. Iya. Maknanya sama. Seperti an. Baik, jelas sampai sini ya. Sama dengan menggunakan kata dari. Nah ini dari. Bisa digunakan juga untuk ijazah. Kalau dia diberi ijazah, dia bisa berkata dari fulan. Iya. Karena sudah menyinggung kataan, Ibnu Hajar pun meluas menjelaskan hukum an-ana. Hukum menggunakan an di dalam apa? Riwayat. Baik, sebelum saya membahas masalah an-ana, saya kembali dulu kepada pembahasan sebelumnya. Jadi bentuk tahammul itu ada 8 bentuk semuanya. Sebagiannya akan dibahas lagi setelahnya nanti ya. Tapi cara menyampaikannya, kalau dia menerima, kadang dengan dia memakai sami'tu, haddatsana, kadang dia memakai akhbarani, akhbarana, atau qara'tu, atau qara'na, atau quri alaihi wa ana asma, atau dia memakai amba'ana. Dan ini ada penggunaan-penggunaannya. Sami'tu dan haddatsana, sami'tu dan haddatsani, ini untuk siapa? Yang mendengar dari mana? Dari mulut guru langsung. Kalau dia mendengar sendiri. Kalau ada orang lain, baca apa? Dijama ya. Sami'na atau haddatsana. Jelas ya? Kalau dia membaca kepada guru, apa yang digunakan? Akhbarana kalau banyak orang. Atau qara'na. Kalau sendiri, akhbarani atau ya, qara'tu alaihi. Atau ada bahasa lain kalau banyak orang. Quri alaihi wa ana asma. Dan qiraah ini membaca kepada guru, dia boleh di kalangan jumhurul ulama. Nah, di kalangan jumhur al ulama. Adapun penduduk Irak, sebagian dari mereka ekstrim dalam hal ini. Mereka tidak membenarkan kalau murid membaca kepada siapa?
kepada guru. Ya. Dan Imam Malik mengingkari mereka. Dan sebagian yang lain dia ekstrim juga. Sebab dia dahulukan qiraah di atas apa? Di atas sama. Dia dahulukan murid membaca itu lebih tinggi derajatnya daripada guru yang membaca kepada siapa? Kepada murid. Yang dipegang oleh kebanyakan ulama, yang paling pertama, yang paling tinggi derajatnya guru, si murid mendengar dari lafaz guru, itu yang paling tinggi. Yang kedua adalah murid membaca kepada guru. Jelas ya? Dan ini dua cara dipakai, ada yang memakainya. Ya, hingga hari ini masih berjalan para ulama dua cara ini yang dipakai. Ya, kalau di Yaman dulu kita, ya, guru dia baca sendiri bukunya. Syekh Mukbil membaca sendiri riwayat-riwayat. Ya, kalau di Saudi kebanyakannya murid yang membaca. Murid yang apa? Murid yang membaca. Nah, kalau guru dibacakan kepadanya riwayat di art, ya disebut juga art ya. Ya. Maka si guru kalau dia diam dibacakan riwayatnya. Misalnya Imam Malik datang kepadanya Yahya bin Yahya Tamim an-Naisaburi. Dia baca Muwatta kepada Imam Malik. Muwattanya dibaca oleh Yahya bin Yahya. Imam Malik diam. Ini menunjukkan bahwa riwayat yang dibaca sudah apa? Sudah benar. Iya. Kalau Imam Malik bilang enggak, riwayat saya enggak seperti itu, atau kalimatnya begini, nah itu artinya diluruskan. Jelas ya? Dan kadang si murid berkata begini kepada guru. Jadi Imam Malik punya riwayat, misalnya Nafi' an Ibni Umar. Maka si murid datang berkata, akhbarakum Nafi' an Ibni Umar, Rasulullah SAW bersabda begini. Ya itu kan pertanyaan, akhbarakum, apakah benar Nafi' memberitakan kepada engkau bahwa Nafi' meriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi bersabda. Kalau Malik diam, berarti itu apa? Sudah persetujuan. Dan kadang si guru berkata na'am, iya. Ada tambahan apa? Na'am. Nah, karena itu, antum kalau baca Sahih Muslim, ya, kadang di Sahih Muslim itu ada tambahannya di belakang sanad. Na'am. Di tambahan riwayat disebut apa? Na'am. Ya, coba saya beri contoh ya.
Ya. Ini perhatikan ya. Imam Muslim berkata, haddatsana Abdullah bin Maslamah bin Qanab wa Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Malik. Ya, perhatikan, haddatsana Malik. Berarti ini dua orang ini, Abdullah bin Maslamah bin Qanab dan Qutaibah, dia mendengar dari Malik secara apa? Secara lafaz langsung. Karena itu dia pakai haddatsana. An Amir bin Abdullah ibn Zubair, perpindahan sanad. Wa haddatsana Yahya bin Yahya. Titik ya, lihat ya. Yahya bin Yahya. Qala qultu li Malik. Kata Yahya bin Yahya, saya bertanya kepada Malik. Ini qiraah ya. Haddatsaka Amir ibn Abdullah ibn Zubair? Apakah Amir bin Abdullah ibn Zubair menceritakan kepada engkau an Amir bin Sulaim Az-Zuraqi? Dari Amir bin Sulaim Az-Zuraqi an Abi Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamah bint Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li Abi al-As ibn Rabi' fa idza qama hamalaha fa idza sajada wada'aha. Titik hadisnya ya. Qala Yahya qala Malik na'am. Malik berkata apa? Iya. Sebab Malik ditanya, apakah benar Amir menceritakan kepada kalian? Ini bacaan dari apa? Buku. Imam Malik menjawab na'am. Ya. Tapi di kebanyakan riwayat di Sahih Muslim hanya disebut Yahya bin Yahya berkata qara'tu ala Malik, di belakangnya tidak ada kata na'am. Ya, menunjukkan bahwa diamnya Imam Malik itu sudah cukup sebagai apa? Persetujuan. Baik. Ya, kemudian di pembahasan berikutnya seputar anak-anak. Ibnu Hajar berkata, wa anatul mu'asir ya, mahmulatun 'ala sama' illa minal mudallis. Dan an-ana, kata an yang digunakan oleh seorang mu'asir, seorang yang semasa, ya, itu mahmulatun 'ala sama'. Asalnya dia dianggap mendengar. Ya, kalau misalnya mu'asir, dia semasa. Iya. Satu masa dia memakai dari orang yang diriwayatkan, dia berkata an fulan. Muhammad dan Ahmad misalnya satu masa. Muhammad meriwayatkan dari Ahmad, dia berkata an Ahmad. An ini kalau orang mu'asir asalnya mahmula ala sama. Asalnya dia dianggap mendengar. Iya. Kecuali minal mudallis, kecuali dari seorang siapa? Mudallis. Adapun mudallis, ini sudah berlalu bersama kita ya. Ya. Itu pun mudallis yang dikatakan anak-anaknya berbahaya, mudallis di tingkatan yang keberapa? Kemarin berapa tingkatan para mudallis? 5 tabaqat. Tabaqat pertama dan kedua, asal riwayatnya diterima. Kecuali kalau ditahu bahwa itu apa? Dari tadlisnya. Tabaqat ketiga, keempat dan kelima, ini yang asalnya apa? Ditolak kecuali kalau dia memakai kata haddatsan atau yang semisal dengannya. Dari kata yang menunjukkan dia mendengar dari guru, mengambil langsung dari guru. Iya. Jelas ya? Itu mudallis. Jadi mudallis ya, tidak diterima kecuali kalau dia tasrih. Kalau dia pakai an, tidak diterima. Kecuali kalau dia pakai haddatsana, akhbarana, ya, qara'tu, ambana. Nah, ini baru nampak bahwa dia apa? Mendengar. Baik. Jadi anak-anak mu'asir mahmulan ala sama illa minal mudallis, kecuali dari seorang yang melakukan tadlis. Wakila, dan ada pendapat wa yushtaratu thubutu liqa'ihima walau marratan wa huwa al-mukhtar. Dari yang berpendapat bahwa disyaratkan dua orang yang muasir ini pernah berjumpa walaupun sekali. Dan menurut Ibnu Hajar ini pendapat yang dipilih, yang lebih kuat. Jadi Ibnu Hajar di sini sebut dua pendapat tentang an-ana. Ya.
seorang rawi yang satu masa kalau dia pakai an dalam riwayat, ada dua pendapat disebut oleh Ibnu Hajar. Pendapat yang pertama, asalnya diterima kecuali kalau dia mudallis. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua dikatakan dia diterima kalau pernah diketahui mendengar dari gurunya walaupun sekali. Ya. Pendapat yang pertama itu pendapatnya Imam Muslim yang sudah berlalu ya. Ya, penjelasan syaratnya. Itu pendapat Imam Muslim. Ya, Imam Muslim menukil kesepakatan dan beliau membantah orang yang menolak pendapat itu. Dan pendapat yang kedua adalah pendapat Imamul Bukhari. Pendapat siapa? Imamul Bukhari, Ibnul Madini dan selainnya. Dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar di sini. Namun di tempat lain Ibnu Hajar berkata bahwa pendapat Imam Muslim itu sahih, benar, tapi pendapat Al-Bukhari asah, dia lebih sahih. Jadi dua-duanya sahih. Ya, dan ini ucapan Ibnu Hajar di tempat lain ini itu lebih afdal, lebih bagus. Sebab Imam Muslim hadits-haditsnya diterima oleh para ulama, menunjukkan bahwa syarat beliau adalah syarat yang mu'tabar, syarat yang dianggap. Ya, jelas ya. Dan Imam Al-Bukhari sendiri, di selain Sahih Bukhari, beliau menerima riwayat-riwayat, mensahihkan hadits-hadits orang yang tidak dipastikan mendengar dari guru. Ya. Karena itu saya pernah lewat beberapa hadits di Tarikh Al-Kabir. Di hadits tersebut ada rawi, si A meriwayatkan dari si B. Bukhari ditanya tentang rawi itu. Kata rawi, saya tidak tahu si fulan mendengar dari si fulan. Saya tidak mengetahui bahwa si fulan mendengar dari fulan. Ketika ditanya kepada Al-Bukhari, apa hukum haditsnya? Al-Bukhari berkata haditsnya sahih. Haditsnya apa? Sahih. Jadi Al-Bukhari mensahihkan haditsnya cukup dengan mu'asarah. Beliau tidak tahu punya pengetahuan yang memastikan bahwa dia mendengar. Tapi karena mu'asarah satu masa, Al-Bukhari apa? Mensahihkan haditsnya. Jelas ya? Ini ada beberapa contoh bagus juga. Bisa dilihat di dalam buku Al-Irsyad. Dia sebutkan sekitar 6 atau 7 contoh kalau nggak salah. Yang menunjukkan bahwa Sahih Bukhari memakai syarat Imam Muslim di luar Sahih Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari memakai syarat Imam Muslim di luar Sahih apa? Al-Bukhari. Iya. Dan ini bukti bahwa syarat Imam Muslim itu kuat. Tapi syarat Al-Bukhari tidak diragukan, dia lebih kuat. Ya, sebab kalau disyaratkan si murid pernah dengar dari guru walaupun sekali, ini lebih menunjukkan kebersambungan. Ya. Menunjukkan bersambungnya sana. Tapi saya juga ingatkan pada pertemuan yang telah lalu bahwa Imam Muslim ketika mengatakan satu masa mungkin bertemu, ya, dianggap bersambung. Ini kalau kemungkinan bertemunya kemungkinan yang sangat zahir, sangat tampak. Kalau kemungkinannya jauh, ya nggak bisa. Si A misalnya mengaku mendengar dari si B. Dia sama-sama orang Makassar. Ya, kira-kira mungkin berjumpa atau tidak? Mungkin. Kemungkinannya jelas atau tidak? Jelas. Ya. Dia sama-sama orang Indonesia. Indonesia luas, tapi mudah berjumpa. Kemungkinan berjumpa atau tidak? Kemungkinan jelas, ya cukup jelas. Tapi kalau misalnya dia mengaku mendengar dari orang di Afrika sana, ya misalnya, ini baru dikatakan kemungkinannya apa? Tidak begitu jelas. Dan Imam Muslim di buku lainnya di Kitabut Tamyiz, beliau punya kitab, judulnya Kitabut Tamyiz, tipis, berisi pembahasan tentang ilalul hadits. Di dalam buku itu beliau pernah melemahkan sebuah riwayat, ya, dari seorang rawi mu'asir karena beliau memandang ini sulit untuk berjumpa antara dua orang itu. Jelas ya? Maka ini pokok dari perkara yang hendaknya kita pahami. Baik. Jadi selesai ya, saya simpulkan di sini di pembahasan an-ana bahwa penggunaan kata an, ya, kalau dia mu'asir dan bukan mudallis, satu masa dan bukan mudallis, asal penggunaan an-nya dianggap apa? Dianggap bersambung. Ya, dianggap bersambung. Dan ini syarat Imam Muslim. Tapi syarat Imam Al-Bukhari lebih afdal, lebih kuat. Ya, kalau diketahui pernah bertemu walaupun sekali, maka itu lebih afdal. Jelas ya? Ya, sekarang muncul pertanyaan, dari mana kita tahu
Si rawi mendengar dari guru. Nah, disinilah letak pembahasannya di buku-buku rawi. Iya. Khususnya hadits-hadits yang mensyaratkan, buku-buku yang mensyaratkan kesahihan di dalam buku itu, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya, kalau sudah ada riwayatnya di dalam, maka kita cukup memeriksa rawi fulan. Kita lihat misalnya di biografinya di buku rawi. Oh, dia haditsnya dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim. Oh, berarti dia dipakai oleh Bukhari, Muslim. Dia meriwayatkan dari fulan. Kita periksa di Tahdhibul Kamal. Sebab di Tahdhibul Kamal itu lengkap. Disebut nama rawi, dia sebutkan gurunya. Sekaligus disebut kode. Kalau disebut misalnya Muhammad meriwayatkan dari Ahmad. Oh, riwayat Muhammad dari Ahmad ini ada di Kha Mim. Oh, Bukhari dan Muslim mengeluarkannya. Berarti ini beres, pasti mendengar rawi ini bersambung. Jelas ya? Nah, ini cara untuk mengetahuinya. Cara untuk mengetahuinya. Baik, insyaallah taala nanti saya akan perkenalkan bagaimana buku Tahdhibul Kamal itu. Baik. Selesai sudah masalah anak-anak di sini. Pembahasan berikutnya seputar ijazah dan bentuk-bentuknya. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Wa atlaqul musyafaha fil ijazah al-mutalaffadhi biha." Ini tentang musyafahah sekaligus ijazah. Iya. Kata beliau, dan mereka mengitlakkan musyafahah. Ya, kalau disebut musyafahah, syafahani. Ya, itu artinya apa? Dalam ijazah yang dilafatkan. Dalam ijazah yang dilafatkan. Iya. Seperti guru berkata. Ya. Ini riwayatku dan saya ijazahkan riwayat ini kepada engkau untuk meriwayatkannya. Maka ini riwayat apa? Dilafatkan oleh guru. Jelas ya? Lafatkan oleh guru. Sebab kata ijazah dari kata idin, diizinkan untuk meriwayatkan. Dia diizinkan untuk meriwayatkan. Itu yang disebut ijazah. Baik. Maka ijazah ini, iya. Ijazah ini diitlakkan pada ijazah yang digunakan kata musyafahah. Karena itu dari bahasanya bisa dikatakan syafahani fulan. Artinya diberi ijazah. Ya, dari lafaz guru dia memberi ijazah. Jelas ya? Kemudian kata beliau wal mukatabah fil ijazah al maktubai biha. Demikian pula mukatabah dalam ijazah yang ditulis. Si guru menulis riwayat. Misalnya si guru dia tulis riwayat kepada muridnya di sebuah negeri. Di depannya dia berikan ijazah. Ini riwayat-riwayatku dan saya izinkan kamu meriwayatkannya. Jadi ini kitabah namanya. Kitabah disertai dengan apa? Ijazah. Kitabah disertai dengan ijazah meriwayatkan. Iya. Kemudian kata beliau, washtaratu fi sihhatil munawalah iktiranaha bil idni bir riwayah. Ini tentang munawalah. Jadi munawalah itu dua jenis. Munawalah adalah seorang guru, dia menyerahkan riwayatnya. Ya, ada buku misalnya. Ya, ini buku semua riwayat saya. Ada murid datang, saya katakan ini riwayat saya. Jadi kalau saya katakan ini riwayat saya, ini sudah munawalah. Jelas ya? Dan munawalah dua jenis. Ada munawalah disertai dengan idin. Dan ada munawalah tanpa idin. Jadi kalau saya katakan ini riwayat saya, itu namanya munawalah tanpa idin. Tapi kalau saya katakan ini riwayat saya, silahkan riwayatkan. Ada tambahan kalimat silahkan riwayatkan. Nah, ini namanya munawalah dengan apa? Dengan idin. Iya. Karena itu Al-Hafidz di sini berpendapat bahwa munawalah itu hanya syah kalau munawalahnya disertai dengan apa? Idin riwayat. Iya. Disertai dengan idin birriwayat. Dan munawalah disertai dengan idin riwayat ini kata Al-Hafidz wa hiya arfa'u anwa'il ijazah. Ini adalah bentuk ijazah yang paling tinggi. Bentuk ijazah yang paling tinggi. Ya, kalau begitu kata ijazah ini luas cakupannya ya, kata ijazah. Dia luas cakupannya. Ya, masuk juga di dalam munawalah, masuk juga di dalam mukatabah, masuk di dalam i'lam. Ya. Masuk di dalam i'lam dan masuk juga di dalam wijadah. Jelas ya?
Jadi ijazah ini cakupannya luas. Ya, sebab ijazah itu artinya izin meriwayatkan. Izin meriwayatkan. Baik, kemudian kata Al-Hafidz, wa kad ishtaratu fil idni wa kad ishtaratul idna fil wijadah. Demikian pula mereka mensyaratkan izin dalam wijadah. Wal wasiyati bil kitabi fil i'lami wa fil i'lami wa illa fala ibrata bidzalika. Kemudian kata beliau demikian pula disyaratkan izin. Nih, itu tadi disyaratkan izin pada apa? Munawalah. Sekarang sudah sebut ya izin pada munawalah, pada mukatabah. Sekarang beliau katakan demikian pula disyaratkan izin pada wijadah. Wijadah itu kapan diterima? Seorang murid temukan buku gurunya. Kapan dia boleh meriwayatkan? Kalau ada izin sebelumnya. Iya, ada izin. Misalnya si guru pernah berkata kepadanya, saya punya riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasai. Saya ijazahkan semua kamu meriwayatkannya. Tapi bukunya belum dia terima. Jelas ya? Gurunya meninggal, suatu saat bukunya dia dapat. Maka ini cukup atau tidak untuk meriwayatkan? Jawabannya sudah cukup. Sebab dia sudah dapat apa? Sudah dapat ijazah untuk meriwayatkan buku itu. Ya, walaupun bukunya dia dapat dengan wijadah. Jelas ya? Kemudian kata beliau wal wasiyah bil kitabi wa fil i'lam. Demikian pula dalam wasiat dengan kitab. Seorang berwasiat, ya, kalau saya meninggal, buku ini diserahkan kepada si fulan. Saya wasiatkan kepada si fulan. Wasiat ini tidak diterima kecuali kalau disertai dengan ijazah. Saya wasiatkan buku ini kepada si fulan dan saya izinkan si fulan untuk meriwayatkannya. Jelas ya? Saya izinkan kepada si fulan untuk meriwayatkannya. Nah, kalau disebut izin, maka boleh dia riwayatkan. Tapi kalau tidak disebut, wasiat tidak cukup dalam periwayatan. Demikian pula fil i'lam. Dalam mengilam, dia rawi menunjuk, oh ini riwayat saya. Ini riwayat saya, ini riwayat saya. Kalau dia hanya berkata ini riwayatku, tidak ada izin, itu tidak bisa diriwayatkan. Tapi kalau dia berkata ini riwayatku, silahkan riwayatkan. Ini baru apa? Baru mu'tabar, diterima. Jelas ya? Itu ketentuannya, harus ada izin. Kalau tidak, kata Al-Hafidz, wa illa fala ibrata bidzalik. Kalau tidak ada izinnya, maka tidak dianggap dalam hal tersebut. Jadi ini kesimpulan dari beliau, bahwa di dalam wijadah, di dalam wasiat, ya, di dalam i'lam itu hanya dipakai kapan? Kalau ada ijazah di dalamnya, ada ijazah. Kalau tidak ada ijazah, maka tidak ada ibrah, tidak dianggap. Ya. Kemudian beliau setelah menyebutkan itu tidak dianggap, beliau bawakan lagi contoh-contoh periwayatan lain yang tidak dianggap. Contohnya seperti apa? Kata beliau kal ijazatil ammah, seperti ijazah umum. Ini juga tidak dianggap. Ya. Seorang berkata, saya ijazahkan ya seluruh riwayatku ini kepada seluruh kaum muslimin. Ya. Ini ijazah umum namanya. Kepada apa? Seluruh kaum muslimin. Atau saya ijazahkan riwayatku kepada seluruh yang mendapati saya masih hidup. Ya. Ini tidak diterima. Jelas ya? Tapi kalau seperti dalam satu masjid, ya, antum semua hadir misalnya, seorang guru berkata, saya beri ijazah kepada kalian semua yang ada di masjid ini boleh atau tidak? Ini boleh, sebab dia muayyan sudah. Umum tapi khusus. Tapi umum semuanya, wah ini tidak boleh, tidak diterima. La ibrah. Jelas ya? Baik. Demikian pula yang tidak dianggap, kata Ibnu Hajar rahimahullah, walil majhul, bagi orang yang majhul. Ya. Bagi orang yang majhul. Ya, tidak dikenal. Ya. Saya berikan ijazahku ini atau riwayatku ini kepada seorang lelaki dari Mesir misalnya. Loh, siapa dari Mesir? Tidak disebut. Ya. Jelas ya? Atau saya ijazahkan riwayatku ini kepada muridku Muhammad. Murid dia Muhammad banyak sekali. Tidak tahu Muhammad yang mana. Maka ini tidak dianggap. Ya, sebab ini majhul namanya. Jelas ya? Aulil ma'dum, atau orang yang belum ada. Ya. Misalnya si guru berkata, saya beri ijazah kepada anakmu nanti yang akan lahir, riwayat-riwayatku. Ya, belum lagi lahir anaknya sudah diberi apa? Sudah beri ijazah. Ini tidak diperbolehkan.
Jelas ya? Nah, kata Ibnu Hajar alal asahhi fi jami'i dzalik. Menurut pendapat yang lebih kuat pada seluruh hal itu. Ini beliau isyaratkan ada apa? Ada silam pendapat, tapi itu lebih kuatnya. Baik. Nah, ini pembahasan tentang siyagus sama. Ya, yang kuatnya yang mana? Kesimpulannya ini sudah, masya Allah, kesimpulan ringkas padat sekali dari Ibnu Hajar. Ya, kalau kita masuk dalam buku-buku yang menguraikan tentang hal ini panjang. Ya, pembahasannya dan kesimpulannya tidak jauh dari apa yang diuraikan oleh Ibnu Hajar di sini. Baik. Jadi selesai sudah di sini pembahasan seputar munawalah, seputar wijadah, seputar wasiat riwayat, i'lam. Ya. Nah. Kemudian ya pembahasan berikutnya insyaallah taala tentang al-muttafiq wal muftariq kita sambung setelah salat asar insyaallah. Subhanakallahumma